sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 September 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, siapa yang belum pernah mendengar nama Gracia Poli atau Apriani Rahayu? Boleh angkat tangan. Saya juga tidak akan mengangkat tangan karena saya tahu siapa mereka. Dan saya yakin semua Sobat Fresh Juice juga pasti tahu kedua nama ini. Ya, tepat sekali. Mereka adalah peraih medali emas di dalam Olimpiade Tokyo yang baru lalu. Mereka adalah pemenang. Padahal Indonesia mengirimkan 28 atlet untuk Olimpiade itu. Tetapi hanya 2 nama ini saja yang dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia, yang terus-menerus kita dengar namanya. Dan hanya 2 orang ini saja yang dapat bonus dari sana-sini. Karena mereka adalah pemenang. Itu sebabnya kita semua mau jadi pemenang. Siapa yang tidak mau? Dan tidak ada yang mau jadi orang kalah. Ini yang dunia ajarkan. Jadilah pemenang. Kamu harus menang. Dalam pertandingan harus menang. Dalam hidup juga harus menang. Di kantor juga harus menang.
pokoknya jadi pemenang. Maka salah satu ayat favorit dalam kitab suci yaitu dalam kitab Roma yang mengatakan kamu lebih dari pemenang. Wah, ini ayat yang paling menyenangkan. Bukan cuma pemenang, tapi lebih dari pemenang. Tetapi kalau kita membaca Injil hari ini, mungkin kita bertanya-tanya, ini bukan sikap seorang pemenang. Masa seorang pemenang kalau diambil jubahnya dia malah kasih bajunya? Pemenang macam apa itu? Itu sih sikap orang kalah. Kenapa Yesus mengajarkan hal-hal seperti ini? Perikop ini isinya banyak sekali perintah-perintah, maka saya ajak Sobat Fresh Juice untuk boleh pause sebentar rekaman ini, lalu boleh dimundurkan untuk didengar ulang, atau bisa juga dibuka Alkitabnya dan dibaca perikop ini dengan lebih teliti sebelum kita melanjutkan renungannya. Silakan di pause. Sudah kembali lagi ya, dan pasti Anda sudah membaca perikop ini dengan lebih teliti. Kalau kita lihat, ternyata bagi murid Yesus yang penting bukanlah kalah dan menang, tetapi yang penting adalah kasih. Musuh pun harus dikasihi. Kita harus berbuat baik pada musuh kita. Karena kalau berbuat baik cuma sama orang-orang yang baik-baik saja, itu sih dilakukan semua orang di dunia ini. Tetapi sebagai murid Kristus kita harus tampil berbeda. Kita harus berbuat baik kepada mereka yang tidak baik kepada kita. Murid Kristus harus tetap bertindak berdasarkan kasih. Murid Kristus juga harus berani mengalah dengan kasih untuk menjadi lebih dari pemenang. Bayangkan, kalau Anda ditampar pipi kirinya, lalu kalau Anda membalas tamparan itu, pasti akan terjadi keributan. Tetapi kalau Anda ditampar, lalu Anda diam saja, malah Anda sodorkan pipi kanan, pasti yang nampar itu pun akan terkejut. Dan dia sebetulnya yang di pihak yang kalah, karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Maka sekali lagi, Yesus mengajari kita untuk bertindak dengan kasih, berani mengalah dengan kasih untuk menjadi lebih dari pemenang. Menarik ya. Tetapi kalau memang sulit, kita bisa melihat teladan Yesus. Yesus sudah memberi contoh jelas tentang hal ini. Ketika Yesus ditangkap oleh para serdadu Romawi, Yesus tidak melawan. Yesus hanya diam. Padahal kalau dia mau, dia bisa lawan. Orang mati saja bisa dia bangkitkan. Masa dia tidak punya kekuatan untuk melawan serdadu-serdadu itu? Pasti bisa. Tetapi Yesus diam saja. Dibawa ke pengadilan, dia juga diam saja. Dia menurut. Disoraki orang-orang, dia juga diam saja. Bahkan sampai ketika dia dianiaya, dia disiksa, diolok-olok, bahkan sampai matinya di kayu salib, dia pun diam saja. Seolah-olah di mata dunia tindakannya ini seperti orang kalah. Bahkan ada yang berteriak berkata, kalau engkau adalah anak Allah, kalau engkau ini Mesias, tunjukkan kuasamu, selamatkan dirimu. Tetapi Yesus tidak peduli pada omongan orang, karena dia tahu tujuannya adalah kasih. Maka Yesus berani mengalah dengan kasih, sehingga dia bisa tampil menjadi lebih dari pemenang. Sobat Fresh Juice, sebagai penutup saya ingin bacakan bacaan pertama kita hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Perikop ini
berisi hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah, yaitu Anda dan saya. Orang-orang pilihan Allah ini tidak boleh bertindak sama seperti dunia, tetapi kita harus bertindak mengikuti teladan Yesus Allah kita. Dikatakan dalam surat Kolose bab 3, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, beri kami keberanian untuk mengalah. Beri kami keberanian untuk meneladani Yesus Kristus yang bertindak dengan penuh kasih. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan mampukan kami untuk mengikuti firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 September 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.